Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda, NPM 224111113 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar statistika. Apa pengertian statistika? Statistika adalah sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan analisa yang dilakukan. Sementara, statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi statistika. Ada beberapa fungsi statistika. Pertama, menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Kedua, menyederhanakan data kompleks menjadi lebih sederhana. Ketiga, merupakan teknik untuk menggambarkan perbandingan. Keempat, memperluas pengalaman individu. Kelima, mengukur besaran dari suatu gejala. Statistika menurut fungsinya. Statistika deskriptif atau deduktif. Statistika yang berkenan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga mudah untuk dipahami. Dengan kata lain, statistik deskriptif hanya berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Statistika inferensial atau induktif. Statistik yang bertujuan menaksir secara umum suatu populasi dengan memakai hasil sampel termasuk di dalamnya teori penaksiran dan pengujian teori. Kegunaan statistika. 1. Analisis data. A. Membantu penelitian untuk membaca data yang sudah terkumpul sehingga dapat diambil suatu keputusan. B. Membantu peneliti untuk dalam melakukan interpretasi data yang terkumpul. 2. Peramalan. Membantu peneliti untuk menentukan prediksi waktu yang akan datang. 3. Uji hipotesa. Membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya atas objek yang diteliti. Membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 4. Ilmu statistik. Pemerintah menggunakan statistika untuk melakukan perbandingan terhadap hasil pembangunan. Pendidik menggunakan statistika untuk melihat kedudukan siswa, prestasi belajar, atau metode pembelajaran. Peranan statistika. Memberikan teknik-teknik sederhana dalam mengklasifikasikan data dan penyajian agar dapat dipahami dengan mudah. Membantu menyimpulkan apakah perbedaan yang diperoleh benar-benar signifikan. Tidak hanya digunakan dalam riset, tetapi juga digunakan dalam bidang pengetahuan lainnya seperti ekonomi, astronomi, biologi, kedokteran, asuransi, geologi, farmasi, dan lain sebagainya. Teknik statistik dapat digunakan dalam pengujian hipotesa, memberikan informasi tentang karakteristik distribusi suatu populasi tertentu, baik diskrit maupun kontinu. Pengetahuan ini berguna dalam menghayati perilaku populasi yang sedang diamati, menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survei, pengumpulan data melalui metode pengumpulan data atau teknik sampling. Pengetahuan ini berguna untuk mendapatkan hasil pengukuran yang terpercaya. Elemen statistika. 1. Populasi adalah sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Populasi lebih bergantung pada kegunaan dan relevansi data
yang dikumpulkan. Contoh, semua pekerja di seluruh Indonesia, semua mahasiswa di Jakarta. 2. Sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Sampel pada dasarnya adalah bagian dari populasi. Contoh, populasi sama dengan seluruh mahasiswa di Jakarta. Sampel sama dengan mahasiswa semester 8 jurusan manajemen. 3. Variable. Variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Dalam melakukan inferensi terhadap populasi, tidak semua ciri populasi harus diketahui. Hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui, yang disebut sebagai variabel. Variabel kontinu dan diskrit sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan disebut dengan variabel kontinu. Kebalikannya disebut sebagai variabel diskrit. Contoh variabel diskontinu, tinggi H seseorang yang dapat bernilai 62 cm, 67,5 cm, atau 68, 45, 678 cm, bergantung pada tingkat akurasi pengukurannya. Data yang dijelaskan melalui variabel kontinu disebut data kontinu. Contoh variabel diskrit, sejumlah N anak dalam sebuah keluarga yang bernilai bisa salah satu dari 0, 1, 2, 3, tetapi tidak mungkin 2,5 atau 3,567. Data yang dijelaskan melalui variabel diskrit disebut data diskrit. 4. Statistik inferensi. Statistik inferensi pada dasarnya adalah suatu keputusan, perkiraan, atau generalisasi tentang sesuatu populasi berdasarkan informasi yang terkandung dari suatu sampel. 5. Pengukuran reliabilitas dan statistik inferensi dalam analisa statistik yang diambil dari data sampel dari suatu populasi, maka konsekuensikan menimbulkan bias dalam inferensinya. Maka diperlukan pengukuran reliabilitas dari setiap inferensi yang telah dibuat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.